Bab 453. Bertarung satu lawan satu. Langit malam sunyi, bintang-bintang seperti debu. Di atas kehampaan, tiga sosok melintas langit seperti pelangi ilahi, dan yang memimpin tidak lain adalah Chandra Wu. Tetua Wu, kali ini akhirnya kita mendapatkan banyak. Selama terbang, satu orang menatap Chandra Wu dengan ekspresi senang. Instruktur pasti senang membawa kembali begitu banyak harta karun. Ini sudah diduga. Chandra Wu membelai janggutnya dan tersenyum. Segera, Chandra Wu mengerutkan kening dan tiba-tiba berhenti. Dua lainnya, sama seperti dia, tiba-tiba berhenti. Dengan tingkat kultivasi seperti mereka, sudah menangkap semacam aura berbahaya. Boom! Begitu mereka bertiga baru saja berhenti, seberkas cahaya tebal turun dari langit dan langsung jatuh ke tanah. Boom, boom, boom. Tak lama kemudian, suara gemuruh terus berlanjut, 5 berkas cahaya mendarat langsung ke tanah, dan sesaat mengembun menjadi sebuah formasi batas wilayah dengan radius hampir 3.000 kaki, menjebak mereka bertiga di dalamnya. Siapa? Chandra Wu berteriak keras dan menatap ke 4 arah, menyembunyikan kepala dan menunjukkan ekor, keluar. Teriak begitu keras, sepertinya kamu sangat hebat. Segera, sebuah cibiran terdengar, dalam kegelapan, sesosok tubuh kekar perlahan berjalan keluar, membawa pedang besar dengan cahaya dingin di pundaknya. Aku suka orang yang belagu. Setelah beberapa saat, sosok kurus di seberang berjalan keluar dengan santai, memegang hosu yang hanya tersisa beberapa helai rambut di tangannya. Kedua orang ini, tentu saja, adalah Stanley Wu dan Master Tai. Adapun Harley, dia sudah melarikan diri ke ruang hampa saat ini, bersedia memberi pukulan mematikan. Melihat keduanya keluar, Chandra Wu sedikit menyipitkan matanya. Kalian berdua tidak tahu apa maksudnya menghentikan kami. Membunuh orang. Stanley Wu mengangkat telinganya. Perampokan. Master Tai mengangkat hidungnya. Seorang alam Kong Ming tingkat kelima dan seorang alam Kong Ming tingkat ketiga, benar-benar beromong besar. Chandra Wu tidak mengatakan apa-apa, tetapi tetua berambut abu-abu di sampingnya tiba-tiba berteriak keras, momentum yang kuat tiba-tiba meledak. Saat berbicara, dia telah mengangkat lengan bajunya, memegang pedang pembunuh, dengan kilat di tangannya, melangkah keluar, membunuh Stanley Wu. Namun, dia baru saja mengambil satu langkah, pedang pembunuh berwarna merah tiba-tiba menebas dari samping. Puff! Cahaya darah merah terang itu sangat menyilaukan, seluruh kepala orang itu ditebas oleh pedang pembunuh berwarna merah, dan orang itu sampai sudah mati pun tidak percaya, melihat tubuh bagian bawahnya yang masih berdiri di kehampaan. Melihat adegan ini, bahkan Chandra Wu pun tidak bisa bereaksi, dan wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Seorang alam Kong Ming tingkat ke-7 yang bermartabat, langsung mati karena satu tebasan pedang, dia bahkan tidak tahu siapa yang menyerang. Alam langit semu, Chandra Wu menjadi pucat, dan tanpa sadar mengeluarkan senjata spiritual atribut. Puff! Pada saat ini, kepala orang tua di sampingnya juga terpenggal, terbunuh dengan satu pedang. Melihat ini, Chandra Wu buru-buru melangkah keluar belasan meter, dan kemudian berteriak dengan marah, siapa itu? Bocah ini hebat sekali. Dalam waktu kurang dari 10 detik, 2 alam Kong Ming terbunuh, membuat ekspresi wajah Stanley Wu dan Master Tai luar biasa. Sepertinya kita kemari untuk membuat kecap. Master Tai berhenti sejenak, berkata sambil menghela nafas, sepertinya setelah tingkatannya naik, kekuatannya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Tidak boleh hanya membuat kecap. Stanley Wu memutar kepalanya yang besar, dia membunuh 2, sisanya ini, harus kita yang bertindak. Jika kamu berkata seperti itu, aku harus menggerakkan otot-ototku hari ini.
Master Tai tersenyum santai. Aku ingin bertarung 1 lawan 1 dengannya. Tepat saat mereka berdua hendak bertindak, Harley Ye berjalan perlahan dan berdiri di hadapan Chandra Wu. Alam Lingsu. Melihat kultivasi Harley Ye, wajah Chandra Wu tiba-tiba berubah. Seorang alam Lingsu dapat membunuh 2 orang alam Kongming tingkat 7 berturut-turut. Kekuatan semacam ini tidak berani dia bayangkan. Kamu dan aku tidak ada dendam, mengapa kamu ingin membunuhku? Meski begitu, Chandra Wu berteriak keras. Tidak ada dendam. Dengan senyum dingin, Harley Ye melepas topeng hantu yang menutupi wajahnya, memperlihatkan wajah setajam pisau. Kamu, Harley Ye. Bisa dibayangkan, ekspresi Chandra Wu seperti apa saat melihat wajah asli Harley Ye, bahkan dengan kultivasinya alam Kongming tingkat ke-8, juga melangkah mundur tanpa sadar. Tidak mungkin, kamu jelas-jelas sudah mati. Chandra Wu menatap Harley Ye dengan tidak percaya. Masalahnya adalah, nyawaku besar. Harley Ye berdiri dengan santai di atas pedang terbang, memutar lehernya dengan nyaman. Energi darah yang agung sudah bergejolak keluar, seperti bara api emas yang terus membakar. Kamu bukan Harley Ye, kamu pasti bukan Harley Ye. Mungkin Chandra Wu sendiri tidak menyadari bahwa nada suaranya bergetar saat berbicara. Jika dipikir dengan cermat, Chandra Wu mana bisa menerima, orang yang sudah mati berdiri di depannya seperti ini. Ini sudah di luar imajinasi, dan barusan, dia juga membunuh 2 kultivator alam Kongming tingkat ke-7. Tetua Wu, masih ingat pelelangan pasar gelap dunia hantu? Harley Ye berkata pelan, tersenyum sambil berjalan perlahan menuju Chandra Wu. Aku takut kamu tidak akan terpikirkan bahwa orang yang selalu menentangmu adalah aku. Kamu pasti tidak akan pernah menduga bahwa akulah yang terus mempermainkanmu di Stone Gambling Event. Ternyata itu kamu. Chandra Wu tiba-tiba menyadari, wajahnya tiba-tiba berubah muram. Benar, semuanya adalah aku. Setelah mengatakan itu, Harley Ye berhenti sebentar, berhenti di jarak 10 kaki dari Chandra Wu, dan menatap Chandra Wu dengan senyum, dan masih terus memutar lehernya. Kedua mata yang dalam itu, mengedipkan cahaya jahat. Suatu kali, aku menganggap Sekte Zeng yang sebagai rumah dan menganggap kalian sebagai keluarga. Untuk itu, aku bersedia melindunginya dengan nyawaku, tapi aku terlalu naif. Bicara sampai di sini, Harley Ye tersenyum dan menatap Chandra Wu. Sejujurnya, diusir turun dari gunung dengan kejam olehmu, aku tidak membencimu. Yang aku benci adalah Sekte Zeng yang kamu menyerang orang yang aku pedulikan, dan jika demikian, maka kalian benar-benar sudah menyinggungku. Kata-kata Harley Ye datar dan acuh tak acuh, di sudut mulutnya dari awal hingga akhir ada senyuman, tetapi di dunia ini, ada angin dingin yang bertiup. Kenapa aku merasa senyum bocah itu begitu mengerikan? Stanley Wu, yang sudah keluar dari formasi batas wilayah, langsung bergidik. Aku merasakan hal yang sama. Master Tai juga bergidik. Di dunia para master, semut tidak punya hak untuk berbicara. Di sana, setelah mendengar apa yang dikatakan Harley Ye tentang Chandra Wu, tidak tahu entah itu ketakutan atau kemarahan, langsung meraung di tempat. Ini adalah aturan dunia. Di dunia yang kuat, semut tidak punya hak untuk berbicara. Aku sangat menyukai kalimat ini. Harley Ye tersenyum, tidak lupa menjilat lidahnya. Senyumnya agak aneh, seperti orang jahat yang menjilati darah di ujung pisau. Tertawa dan tersenyum, sebuah pola iblis muncul di antara alisnya, dan rambut panjangnya berubah menjadi merah darah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Matanya penuh haus darah dan amarah. Benar-benar jalan iblis. Stanley Wu dan Master Tai menatap Harley Ye, aura pembunuh yang sangat kuat. Ayo, Chandra Wu, di formasi batas wilayah hanya kamu dan aku yang tersisa, hanya satu dari kita yang bisa keluar.
Kalau begitu aku akan membunuhmu. Chandra Wu berteriak marah, memukul keras dengan telapak tangan. Apakah menurutmu aku masih Harley Ye waktu itu? Harley Ye mencibir, bukannya mundur, tetapi melangkah maju selangkah, memukul keras dengan tinju bahuang. Boom! Tinju dan telapak bertabrakan, keduanya terbang mundur, tetapi Harley Ye masih tidak kalah. Meskipun dia membunuh dua kultivator alam Kong Ming tingkat ke-7, yang dibantu dengan teknik rahasia pembunuhan tertutup. Jika dia benar-benar menghadapi secara langsung, dia tetap bukanlah lawan dari Chandra Wu. Ini adalah celah dalam kultivasi. Namun, walaupun begitu, Harley Ye juga cukup bangga. Perlu diketahui, yang dia hadapi adalah Chandra Wu, yang tingkatannya jauh lebih tinggi darinya. Bunuh! Chandra Wu meraung, wajahnya seram, seperti raja jahat dari neraka. Bertarung! Suara Harley Ye nyaring, suara teriakannya mengguncang langit, api sejati membungkus tubuhnya, petir surgawi berlama-lama di sekitar pedang pembunuhnya, energi darahnya melonjak ke langit dan cahaya keemasan bersinar, di bawah malam yang gelap, seperti dewa perang emas. Puff! Puff! Pertempuran itu sangat tragis. Tidak lama setelah pertempuran, kekosongan itu diwarnai dengan warna darah merah cerah. Tes tes tes. Di bawah, Stanley Wu menatap ke langit dan terus mendecakkan lidahnya. Apakah bocah Harley Ye itu binatang buas? Berhadapan dengan alam Kong Ming ke-8, bisa dikalahkan olehnya sampai hancur lebur, oh Tuhan. Meskipun dia memiliki kekuatan tempur alam Kong Ming tingkat ke-8, tapi jika ingin membunuh Chandra Wu, perlu berkorban. Master Tai berkata, mau bilang bocah ini tidak ada kerjaan, barusan dia langsung membunuh dua alam Kong Ming tingkat ke-7, kemudian langsung menebas Chandra Wu dengan satu pedang, bukankah itu langsung selesai? Meluncurkan serangan secara tiba-tiba, dan kemudian ditambah dengan teknik rahasia pembunuhan tertutup ruang hampa, takutnya meskipun Chandra Wu adalah alam Kong Ming tingkat ke-8, juga akan terkena serangan langsung. Kamu tahu apa? Master Tai melirik Stanley Wu. Harley Ye hendak menghancurkan Chandra Wu dengan cara sekuat mungkin. Ini namanya balas dendam. Satu tebasan pedang mana bisa meredakan kebencian di dalam hati. Oh begitu. Setelah mendengarkan Master Tai, Stanley Wu tiba-tiba menggaruk kepalanya. Puff, puff. Sementara keduanya sedang berbicara, Harley Ye dan Chandra Wu dalam kehampaan telah bertarung tidak kurang dari 200 putaran. Benar juga seperti yang dikatakan Master Tai, meskipun Harley Ye memiliki kekuatan tempur alam Kong Ming tingkat ke-8, ingin membunuh kultivator alam Kong Ming tingkat ke-8, memang harus membayar harga dengan darah. Namun, karena alasan ini, Chandra Wu dipukul dengan sangat menyedihkan, dan seluruh tubuhnya tidak terlihat wujud seperti manusia. Melihat Harley Ye lagi, juga tidak jauh lebih baik. Tubuh emasnya berlumuran darah. Ada bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Sesekali masih bisa melihat jantung yang berdetak itu. Di satu sisi kekosongan, sedikit tertekan, Rizka Nanming berbaju putih berjalan keluar, melipat tangan di depan dada, dan menyaksikan dengan penuh minat pertempuran di formasi batasan wilayah. Dengan tingkat kultivasi seperti itu, memiliki kekuatan tempur seperti itu, aku melihat sosok ayahku dari tubuhmu. Rizka Nanming bergumam, bahkan itu alam langit semu 5.000 tahun yang lalu, ada juga jejak kejutan di mata Indah. Tidak heran kamu bisa mengalahkan tubuh Xuan Ling, tidak heran kamu bisa bertarung dengan inang yang kecocokannya 90%. Setelah terkejut, sudut mulut Rizka Nanming tersenyum manis. Mungkin, kamu akan menjadi bintang paling mempesona di era ini. Boom, boom. Dalam gumaman Rizka Nanming, dua tubuh berdarah telah jatuh dari kehampaan, menghancurkan bumi, membuat lubang yang dalam.
Di satu sisi, seluruh tubuh Chandra Wu benar-benar cacat. Dia berbaring di tanah dengan lemah, darah keluar dari mulutnya, dan di mata tua itu, ada tatapan tidak percaya. Di satu sisi, Harley Ye telah berdiri dengan mengejutkan. Wujudnya bahkan lebih menakutkan, rambutnya acak-acakan, keterampilannya hampir lumpuh, separuh tubuhnya meledak, tulang-tulangnya mengerikan, seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Bersambung. Bab 454. Gunung Ratusan Ribu. Sing. Seiring dengan suara pedang, Harley Ye mencabut pedang Qi Xiao yang tertancap di tanah, mengayun pedangnya ke arah Chandra Wu. Di belakangnya, ada serangkaian jejak kaki berwarna darah, namun dengan sepasang mata berdarah itu, ada tatapan tajam. Meskipun langkahnya mengejutkan, tapi bayangan punggungnya sangat tinggi dan besar. Sialan, benar-benar melanggar hukum. Melihat Harley Ye yang berlumuran darah, Stanley Wu terus menghela nafas. Untungnya, dia akhirnya menang. Master Tai menghela nafas lega. Saat ini, aku sedikit khawatir dengan sekte Zheng Yang, memprovokasi bintang jahat seperti ini, semakin menentukan nasib tragis mereka. 10 tahun, jika bocah itu diberi waktu 10 tahun, dinasti Dacu mungkin tidak akan pernah bisa menemukan seseorang yang bisa menandinginya. Aku setuju dengan pernyataan itu. Sementara keduanya berbicara, Harley Ye sudah datang ke depan Chandra Wu sambil memegang pedang Qi Xiao yang berlumuran darah. Tidak mungkin. Melihat Harley Ye, mulut Chandra Wu kembali memuntahkan darah, berusaha berdiri, namun gagal. Mungkin, sampai sekarang, dia baru benar-benar merasa menyesal, betapa besar kesalahan yang dia buat saat itu. Saat itu, takutnya dia bahkan tidak terpikir bahwa semut yang ada di matanya akan menginjaknya di bawah kaki saat ini. Satu kesalahan menyebabkan kebencian abadi. Melihat ke belakang, sudah 100 tahun. Lepaskan aku. Chandra Wu menatap Harley Ye sambil memohon. Kamu yang begitu terhormat di masa itu, apakah pernah berpikir bahwa akan ada hari seperti ini? Saat mengepungku, juga tidak berpikir bahwa hari seperti ini akan datang, kan? Tetua Wu, yang datang ikut campur, harus dibayar kembali. Ekspresi Harley Ye sedingin es, tidak ada sedikit pun rasa kasihan. Tangannya yang gemetar menggenggam pedang Qi Xiao, mengangkatnya perlahan dan menebas dengan kejam. Tidak. Chandra Wu berteriak, tapi dia hanya bisa melihat pedang pembunuh berlumuran darah semakin membesar di depan matanya. Puff! Dengan bercucuran darah, kultivator alam Kong Ming surga ke-8, kepalanya jatuh. Setelah memenggal kepala Chandra Wu, Harley Ye terhuyung-huyung beberapa saat, dan akhirnya diterpa angin dan berlutut, bertarung maut dengan alam Kong Ming surga ke-8. Dia masih bisa hidup, ini sudah merupakan keajaiban besar. Bocah. Di sini, Stanley Wu dan Master Tai sedang berlari mendekat. Namun, saat mereka berlari, mereka menemukan bahwa telapak kaki mereka terpisah dari tanah, dan kemudian seluruh tubuh menjauh dari tanah. Kemudian, mereka terbang keluar lagi. Sialan. Segera, ada suara omelan keras seperti serigala melolong dari kedua arah. Pergilah ke tempat yang tenang. Tentu saja orang yang mengatakan itu adalah Rizka Nanming, dia sudah datang ke sisi Harley Ye. Sudah selesai. Rizka Nanming memandang Harley Ye dengan penuh semangat. Sudah selesai. Harley Ye tersenyum malu. Jika tidak melakukannya, maka tidak akan mati. Rizka Nanming segera melambaikan tangannya, membawa Harley Ye bersamanya, berbalik dan menghilang dari sini. Setelah keduanya pergi, dari dua arah, Stanley Wu di satu sisi dan Master Tai di sisi lain,
terlatih-tatih, dan mengutuk. Sialan, apakah sudah kecanduan melemparku? Sialan. Di terowongan yang aneh, Rizka Nanming dan Harley Ye dengan cepat berpindah. Meskipun kondisi Harley Ye tidak terlalu baik, tapi dengan bantuan Rizka Nanming, kondisinya menjadi jauh lebih baik. Itu, bolehkah jika aku tidak pergi? Sambil memasukkan sebutir pil obat ke mulutnya, Harley Ye menyeringai dan menatap Rizka Nanming. Rizka Nanming menoleh sedikit dan menatap Harley Ye dengan senyum di wajahnya. Boleh. Entah kenapa, melihat ekspresi senyum Rizka Nanming, Harley Ye hanya merasa seluruh tubuhnya sangat tidak wajar. Dulu saat Fancy Chu menunjukkan ekspresi seperti itu, dia pasti akan dipukuli. Pergi, aku akan pergi. Mengingat bayangan senyum itu, Harley Ye masih tertawa datar. Bagus. Tidak tahu berapa lama, Rizka Nanming memotong lorong ruang hampa dengan satu tangan dan berjalan keluar bersama Harley Ye. Tepat setelah mendarat, Harley Ye hampir kehilangan pijakannya di tanah. Tentu saja, bukan karena dia tidak berdiri dengan stabil, tetapi karena kekuatan yang kuat dan misterius yang menekannya ke tanah. Di depan adalah gunung ratusan ribu. Rizka Nanming menepuk bahu Harley Ye dengan satu tangan, kemudian cahaya kecemerlangan aneh menyelimuti Harley Ye, membantu Harley Ye melawan kekuatan misterius dan kuat itu. Mendengar ini, Harley Ye, yang berdiri tegak, buru-buru melihat. Tidak jauh dari sana, ada sebuah pegunungan, awannya berkabut, tidak dapat melihat dengan jelas pemandangan di dalamnya. Tapi saat melihat gunung ratusan ribu itu, Harley Ye merasa pusing, dan hampir tidak bisa fokus. Hanya berdiri di luar saja, aku sudah merasakan penekanan. Gunung ratusan ribu ini sangat aneh. Harley Ye mendecakkan lidahnya. Ayo masuk. Rizka Nanming meraih Harley Ye dan berjalan maju perlahan. Seberkas cahaya terbang keluar dari tengah alisnya, berubah menjadi sebuah pagoda linglong. Cahaya misteri memancarkan kecemerlangan ilahi yang menyilaukan, menyelimuti dirinya dan Harley Ye. Ini senjata ajaib alam langit. Harley Ye memandang pagoda harta karun itu dengan rasa ingin tahu. 5.000 tahun yang lalu, itu adalah senjata ajaib alam langit, tapi sekarang, itu adalah senjata ajaib alam Kongming. Rizka Nanming mendengus, seperti yang aku katakan sebelumnya, bukan hanya manusia, bahkan senjata ajaib alam langit juga ditekan oleh kekuatan misterius dinasti Dacu. Aneh sekali. Saat berkata, Harley Ye juga mengeluarkan senjata atribut spiritualnya bejana ilahi Daluo, bergantung di atas kepalanya. Saat melihat bejana ilahi Daluo tergantung di atas kepala Harley Ye, Rizka Nanming hanya bisa menghela nafas pelan. Mengapa atribut senjata spiritualmu sebuah panci besi besar? Begitu kata-kata ini keluar, wajah Harley Ye langsung menjadi gelap. Ini jelas-jelas bejana besar, tolong deh. Tapi panci besimu ini sungguh aneh. Rizka Nanming langsung mengabaikan wajah hitam Harley Ye, matanya yang indah menatap bejana ilahi Daluo dengan penasaran. Begitu besar dan berat, sederhana dan alami, terutama gumpalan aura yang jatuh, bahkan lebih luar biasa. Samar-samar, dia masih bisa mendengar suara surgawi yang menjerat keagungan besar. Saat keduanya berbicara, mereka berjalan masuk ke gunung ratusan ribu. Ini adalah pertama kalinya Harley Ye datang ke sini. Begitu masuk, dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Walaupun dari luar gunung ratusan ribu mendung dan berkabut, namun saat masuk ke dalam, pemandangannya sangat jernih. Pepohonan purba menjulang tinggi, puncak gunung terjal, terutama beberapa rumput spiritual yang terjerat dengan bunga ilahi, bahkan membuat matanya berbinar. Selain itu, yang tercium oleh Harley Ye adalah aura yang tak terlukiskan. Aura itu membuat dia merasakan banyak tekanan. Ikuti aku, jangan berkeliaran kemana-mana. Rizka Nanming mengingatkan, dengan perlindungan senjata ajaib alam langit,
makanya kita baik-baik saja. Jika tidak ada perlindungan senjata ajaib alam langit, kamu tahu sendiri konsekuensinya. Mengerti, mengerti. Tidak perlu dikatakan Rizka Nanming, kedua telapak tangan Harley Ye juga memeluknya erat-erat. Keduanya terus masuk lebih dalam dan berjalan di atas gunung besar. Sepanjang jalan, Harley Ye melihat sekeliling. Di periode waktu ini, dia melihat terlalu banyak kerangka yang setengah tertutup pasir. Di banyak tempat, ada beberapa senjata aneh yang tertancap secara miring, mungkin peninggalan master kuno setelah mati dalam pertempuran. Selain itu, Harley Ye juga bisa melihat ada banyak jejak telapak tangan yang dalam di tanah, sangat besar, dan ada banyak jejak pedang di dinding batu itu. Ini benar-benar medan perang kuno. Harley Ye berbisik, melihat beberapa senjata yang berada tidak jauh, tapi tangannya sedikit gatal, tetapi karena keanehan di sini, dia tidak berani menjauh. Di sampingnya, Rizka Nanming telah berhenti. Dan Harley Ye juga berhenti, melihat ke depan dengan takjub, tanah di depan telah berubah menjadi merah darah. Pertempuran kuno, tidak tahu berapa banyak master yang terbunuh, darah mereka telah mewarnai gunung ratusan ribu. Rizka Nanming berkata perlahan, sekarang, buka mata keabadianmu. Tak perlu Rizka Nanming bilang, Harley Ye juga sudah membuka mata keabadian. Melihat dengan mata keabadian, dia benar-benar menemukan keanehan gunung ratusan ribu. Dia melihat sekeliling, ruang hampa luar biasa kacau. Kadang-kadang dia bisa melihat tubuh jiwa spiritual yang samar-samar, atau binatang buas siak aneh, atau manusia, yang sebagian besar linglung, dan beberapa meraung ke arah langit. Ekspresinya sangat mengerikan. Harley Ye tahu, semua tubuh jiwa spiritual yang samar-samar itu ditransformasikan oleh pikiran orang-orang yang telah mati dalam pertempuran. Bisa lihat sesuatu yang mencurigakan. Rizka Nanming memandang Harley. Bersambung.